Terima kasih sudah setia selalu menonton di channel ini, tak lupa saya doakan kalian dan sekeluarga sehat selalu. Berkat dukungan dan semangat kalian semua untuk tetap nonton di channel ini, alhamdulillah channel ini sudah kemonet lagi. Terima kasih semuanya. Bab 1676. Kekuatan tempur telah mencapai tahap akhir dari tingkat suci sejati. David juga bisa mengambil napas. Dia merasakannya, seharusnya tidak ada pertengkaran di luar. Baru kemudian dia memusatkan perhatiannya pada teknik klon yang dihargai oleh sistem. Pengenalan sistem untuk teknik avatar sangat sederhana. Anda dapat menggunakan setetes esensi darah untuk memanggil klon, dan kekuatan klon setara dengan tubuh utama. Waktu keberadaan awal klon adalah 1 jam, dan itu akan secara otomatis menghilang ketika waktunya habis. Anda dapat menghabiskan setetes darah terlebih dahulu untuk mempertahankan klon. Setiap pemanggilan membutuhkan setetes darah. Secara teori, selama esensi darah cukup, klon bisa ada selamanya. Berpikir di sini, David harus menghela nafas. Sistem yang dihasilkan, itu benar-benar produk yang bagus. Dia sekarang adalah orang suci sejati yang terlambat. Panggil klon lain dengan kekuatan yang sama dengan tubuh utama, yaitu, 2 orang suci sejati di tahap akhir. Ini hanyalah sebuah seni melawan langit. 1 jam keberadaan sudah cukup untuk pertempuran antara tuan. Bahkan jika itu tidak cukup, keluarkan setetes esensi darah untuk mempertahankannya. Namun, satu-satunya kelemahan dari teknik klon adalah membutuhkan esensi darah. Esensi adalah darah di jantung tubuh manusia, yang sangat berbeda dari darah biasa. Itulah inti dari tubuh manusia. Konsumsi berlebihan dapat menyebabkan kerusakan permanen pada tubuh. Hal-hal yang dapat memelihara esensi dan darah adalah harta jenius yang sangat berharga, yang tak ternilai harganya, dan sebanding dengan harta jenius yang meningkatkan kekuatan spiritual. Namun, dibandingkan dengan satu lagi kekuatan tempur tingkat suci sejati, setetes esensi darah tidak begitu penting. David langsung mengklik teknik klon. Sistem memunculkan sebuah jendela. Mempelajari teknik avatar kali ini akan menghabiskan 100.000 poin dewa. Setelah mempelajarinya, tuan rumah dapat menghabiskan setetes esensi darah untuk memanggil avatar dengan kekuatan yang sama dengan tuan rumah. Waktu keberadaan awal avatar adalah 1 jam, dan esensi darah dapat dihabiskan di muka untuk mempertahankannya. Anda juga dapat menunggu klon menghilang, dan kemudian menghabiskan setetes darah untuk memanggil lagi. Selain itu, klon tidak memiliki kemampuan otonom, dan tuan rumah perlu mengalokasikan bagian dari kekuatan spiritual untuk mengendalikannya. Mohon konfirmasi lagi, apakah Anda ingin belajar? Melihat prompt sistem, David terkejut. Sebenarnya dibutuhkan 100.000 dewa untuk belajar. Apakah ini terlalu mahal? Untungnya, dia memiliki pandangan ke depan dan menyisihkan 100.000. Kalau tidak, menonton teknik yang menantang surga di depannya, tetapi tidak bisa mempelajarinya, perasaan seperti itu, seperti tongkat di tenggorokannya, membuat orang tidak nyaman. Satu lagi pembantu dengan kekuatan yang sama. Belum lagi 100.000 poin gadli, bahkan jutaan poin gadli harus dipelajari. Bagaimanapun, itu sekarang adalah avatar tambahan dari tingkat suci sejati yang terlambat. Ketika kekuatan menembus ke tingkat Raja Suci, maka akan ada kekuatan tempur tingkat Raja Suci ekstra. Dengan pertumbuhan kekuatannya sendiri, kekuatan klon yang dipanggil juga akan meningkat. Bisa dibayangkan bahwa teknik avatar ini melawan langit. Dengan teknik avatar ini, ditambah dengan bantuan lainnya, adalah mungkin untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik dengan level yang sama, apalagi 1 lawan 2, 1 lawan 3, dan 4 lawan 4. Hanya saja setelah mempelajari avatar, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk menemukan harta karun jenius yang dapat menyuburkan esensi dan darah. Bersiaplah bahkan jika Anda tidak membutuhkannya. David memilih ya, pastikan untuk mempelajari teknik klon. 100.000 dewa menghilang. Misteri teknik klon muncul di benaknya. Faktanya, tidak semua orang bisa menggunakan teknik cloning. Karena avatar tidak memiliki kemampuan otonom, diperlukan bagian dari kekuatan spiritual untuk dikendalikan oleh tubuh utama. Sangat sulit bagi orang yang lemah mental. Hanya orang dengan kekuatan mental yang cukup kuat seperti David yang dapat mengontrol klon tanpa mempengaruhi dirinya sendiri. Dapat dikatakan bahwa teknik cloning adalah keterampilan eksklusif yang dialokasikan oleh sistem ke host. Orang lain tidak dapat menggunakannya bahkan jika mereka mempelajarinya. Kecuali itu adalah jenis petualangan khusus yang menyebabkan keberadaan kekuatan spiritual berbeda dari orang biasa. Dan orang seperti ini benar-benar langka di Starvoid Realm, dan bahkan mungkin lebih langka daripada level Saint King. Ketika David telah meningkatkan kekuatannya dan sedang mempelajari teknik avatar. Karena urusan tumpah ruah, Randall dan Suchan sudah bertengkar. Kebanggaan orang-orang kudus sejati tidak memungkinkan mereka untuk menundukkan kepala mereka ke pembangkit tenaga listrik di tingkat yang sama.
Terlebih lagi, kekuatan kedua keluarga itu hampir sama. Siapapun yang menundukkan kepalanya, bukankah dia membuktikan perbedaan keluarganya? Ini melibatkan kehormatan keluarga. Tidak ada yang akan mematuhi siapapun. Bang! Setelah pukulan tentatif dari kedua belah pihak, penghalang yang memisahkan tanah rusak. Para penonton di bawah dapat mendengar suara-suara di udara. Tangan dua pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati. Ada keributan di kerumunan. Lihat, ini bertarung. Ini bertarung. Pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati dari keluarga Stone dan keluarga Thompson benar-benar bertarung. Mereka seharusnya tidak memulai pertarungan di sini, kan? Dengan begitu banyak dari kita di sini, jika ada yang membuat kesalahan kecil, kita bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Itu benar. Jangan bicara tentang kesalahan kecil, akibat dari pertempuran antara pembangkit tenaga listrik tingkat suci yang sebenarnya dapat membunuh kita dalam hitungan detik. Lalu apa yang harus kita lakukan? Atau ayo kabur sekarang. Penting untuk menyelamatkan hidup kita. Melarikan diri, apakah itu berguna? Jika mereka berdua membuat api yang nyata, benua ilahi tengah mungkin akan hancur. Kemana kamu bisa melarikan diri? Mereka seharusnya hanya mencoba untuk menguji satu sama lain, dan mereka tidak akan benar-benar bertarung. Orang-orang di sini bersama-sama mewakili setengah dari kekuatan Star Void Realm. Bahkan keluarga Stone dan keluarga Thompson tidak tahan. Aku juga berpikir begitu. Jika kamu benar-benar ingin bertarung, kamu pasti tidak akan bertarung di sini. Selain itu, masih ada aliansi suci di benua ilahi tengah. Pemimpin aliansi suci adalah pembangkit tenaga listrik nomor 1 di Star Void Realm. Dia tidak akan membiarkan kedua orang ini menghancurkan benua ilahi tengah. Akhirnya, seseorang mengatakan beberapa kata yang relatif relevan, untuk sementara menstabilkan kerumunan yang rusuh. Bagaimanapun, benua ilahi tengah adalah pembangkit tenaga listrik No. 1 di Star Void Realm, tempat pemimpin aliansi suci duduk. Orang suci sejati dari keluarga Stone dan Thompson bukanlah orang bodoh. Tentu saja tidak benar-benar berkelahi di sini. Kalau tidak, Tuan Aliansi Suci akan datang sendiri, dan mereka berdua harus makan dan pergi. Keduanya tidak memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat Saint King. Mobei berdiri di antara kerumunan, dia tahu dia harus melakukan sesuatu. Tidak masalah apakah Randall dan Suchan akan datang atau tidak. Sebagai orang yang dikirim oleh Aliansi Suci untuk menengahi, dia harus naik dan membuju beberapa kata. Lakukan yang terbaik untuk mencegah jihad terjadi. Bahkan jika mereka tidak bisa menghentikannya, mereka harus diingatkan untuk bertarung di tempat lain, yang terbaik adalah pergi ke kekosongan, agar tidak melukai yang tidak bersalah. Jadi Mobei mengambil keberanian, melonjak, dan datang ke tengah-tengah tiga keluarga besar. Pada saat ini, dia sedikit gugup. Ini adalah tiga pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati. Dan semua orang meledak dengan napas mereka sendiri. Mobei berdiri di tengah. Itu seperti perahu kecil, terombang-ambing di bawah tiga gelombang besar, dan bisa tenggelam kapan saja. Bukannya dia belum pernah melihat pria yang kuat. Dia telah melihat Raja Suci sebagai pemimpin aliansi suci. Masih ada perbedaan besar antara level Saint King, yang dapat menahan nafas dan terlihat menyenangkan, dan level True Saint yang meledak dengan kekuatan penuh dan penuh amarah. Bagaimanapun, Mobei berpikir, ketiga orang ini lebih menakutkan daripada pemimpin saat ini. Tentu saja, dia berani mengatakan itu karena dia belum pernah melihat pemimpin aliansi suci marah. Jika tidak, kemarahan tingkat Raja Suci jauh di belakang 10 tingkat suci sejati. Bab 1677. Dua senior, tolong berhenti. Mobei berhenti dengan keras. Siapa kamu? Seorang bijak semu kecil yang berani berpartisipasi dalam urusan kita. Bosan hidup, Randall bertanya dengan nada buruk. Dia juga mengenal Mobei. Sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat Santo sejati, Randall mundur sepanjang tahun, dan jarang keluar untuk berjalan-jalan. Bahkan jika dia keluar, dia hanya akan memahami pembangkit tenaga listrik dari tingkat yang sama, dan tidak akan peduli dengan tingkat Santo palsu. Kembali ke Stone Senior, aliansi junior berada langsung di bawah Mobei. Kali ini, atas perintah pemimpin aliansi, saya datang untuk menengahi keluhan antara keluarga Stone dan Thompson. Ternyata langsung di bawah aliansi suci, tidak heran kamu harus mengurus semuanya. Randall mencibir. Mobei tidak membantah. Berdebat dengan orang suci sejati adalah tindakan yang sangat bodoh. Senior, aliansi suci selalu berkomitmen untuk menjaga kedamaian Star Void Realm, dan telah melakukan upaya besar untuk tujuan ini. Setiap orang adalah anggota dari Star Void Realm. Tolong pikirkan dua kali tentang semuanya. Jangan katakan ini padaku, keluarga Stone saya sekarang menjadi korban kematian dua ahli waris. Bicaralah padanya. Jika Anda dapat meyakinkan keluarga Thompson untuk menyerahkan si pembunuh, saya tentu tidak akan terus mengejarnya. Randall menunjuk Suchan di kejauhan dengan matanya. Mobei telah melihat David, mengetahui beberapa detail David.
Juga dipahami bahwa tidak mungkin bagi keluarga Thompson untuk menyerahkan David. Dan bahkan jika keluarga Thompson bersedia menyerahkannya, itu juga harus diakomodasi oleh keluarga Stone. Murid langsung dari pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Suci juga merupakan sesuatu yang dapat ditangkap oleh keluarga Stone Anda. Diperkirakan pada saat itu, kentang panas ini, keluarga Stone tidak sabar untuk membuangnya. Dua senior, jika Anda benar-benar ingin bertarung, silakan pergi ke kehampaan, ada terlalu banyak orang berkumpul di sini, dan banyak dari mereka adalah para jenius di antara generasi muda Starvoid Realm. Ini akan menjadi kerugian besar bagi saya. Starvoid Realm, dan itu adalah sesuatu yang tidak ingin kita lihat. Melihat bahwa Mobei tidak bisa membujuknya, dia berubah pikiran. Dia tidak punya harapan sama sekali. Sama sekali tidak realistis untuk menjadi orang suci palsu sendirian, dan beberapa kata dapat membuat dua orang suci sejati berjabat tangan dan berdamai. Mobei terpaksa datang. Jika dia tidak datang untuk membujuk beberapa kata hari ini, itu akan menyebar di masa depan, dan seseorang pasti akan mengatakan bahwa aliansi suci tidak melakukan apa-apa, dan wajah pemimpin aliansi akan kusam. Randall tertegun sejenak. Jelas, dia tidak menyangka bahwa Mobei bahkan tidak membujuk Suchan beberapa patah kata, dan membiarkan mereka pergi ke kehampaan untuk bertarung. Penulisan bersama mudah untuk dibicarakan sendiri, mudah diganggu, bukan? Randall, ada banyak orang di sini. Jika kita ingin bertarung, mari kita pergi ke kekosongan untuk bertarung, kata Suchan. Aku masih takut kamu tidak akan berhasil. Randall secara alami tidak akan menunjukkan kelemahan. Tepat saat mereka akan pergi, Herman melangkah keluar. Apakah kamu melupakanku? Semua mata tertuju pada Herman. Semua orang hampir lupa bahwa pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati dari keluarga Gibson adalah keberadaan dengan status tertinggi. Herman, apa yang kamu inginkan? Suchan mengerutkan kening. Ada perasaan tidak enak di hatinya. Keduanya tidak akan bergabung. Meskipun ada sedikit konflik dengan Herman sekarang, dia tidak pernah memikirkannya. Keluarga Gibson dan keluarga Stone tidak bisa disebut bermusuhan, tetapi mereka juga tipe orang yang tidak saling menyukai. Keluarga Stone juga merupakan pendukung di belakang keluarga Stone. Ketika Suchan memikirkannya, tidak mungkin bagi Herman dan Randall untuk bergabung melawannya. Tapi sekarang ini masalahnya. Herman tiba-tiba berdiri, jelas siap untuk mengambil tindakan. Dan kemungkinan dia membantunya hampir nol. Maka dimungkinkan untuk bergabung dengan Randall. Mengapa kamu tidak memikirkannya? Aku hanya ingin kamu tahu bahwa tidak peduli seberapa keras sayap keluarga Thompson, mereka tidak dapat terbang keluar dari telapak tangan keluarga Gibsonku. Herman mencibir. Kamu ingin bergabung dengan Randall? Wajah Suchan menjadi jelek. Tidak, kamu salah, kami hanya mencoba kekuatanmu pada saat yang sama, dan kami tidak bermaksud untuk bergabung. Herman menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Hahaha, Suchan, apakah kamu melihatnya? Bahkan pendukung keluarga Thompsonmu akan berbalik dan membantuku berurusan denganmu, yang berarti bahwa keluarga Thompson ada di ujung jalan, menyerahlah. Randall tertawa. Leluhur, Suren berteriak gugup dari samping. Chester dan Eliza juga melemparkan pandangan khawatir pada saat yang bersamaan. Herman, apakah ini maksudmu sendiri, atau arti seluruh keluarga Gibson? Suchan bertanya dengan suara yang dalam. Apakah ada perbedaan? Tentu saja ada. Jika itu milikmu, itu masalah di antara kita, dan jika itu adalah seluruh keluarga Gibson, itu masalah antara kedua keluarga. Ambillah apa yang saya maksud. Saya hanya ingin berbicara dengan Anda hari ini untuk melihat apakah kekuatan Anda telah meningkat setelah bertahun-tahun. Herman berpikir sejenak dan berkata, tanpa persetujuan leluhur, dia juga tidak berani secara langsung mewakili keluarga Gibson dan memutuskan hubungan dengan keluarga Thompson. Kalau tidak ada cara untuk kembali. Kekuatan Herman mirip dengan Suchan, keduanya adalah orang suci sejati, tetapi status mereka di keluarga masing-masing berbeda. Suken adalah salah satu dari 3 orang suci sejati terkuat di keluarga Thompson, dan satu-satunya yang tidak terluka. Secara alami, statusnya tidak perlu dikatakan. Kata-kata dan perbuatannya dapat sepenuhnya mewakili seluruh keluarga Thompson. Tapi Herman berbeda. Keluarga Gibson juga memiliki leluhur tingkat raja bijak yang bertanggung jawab, dan ketika menyangkut seluruh keluarga, dia hanya bisa mematuhi leluhur. Dimengerti, ayolah, aku ingin melihat, apa yang bisa kalian berdua lakukan ketika kalian bergabung. Suchan berkata dengan marah. Aku tak peduli. Gila. Herman dan Randall menegur dengan keras pada saat bersamaan. 3 senior, tolong. Mobei juga ingin terus membujuk mereka untuk pindah ke kekosongan. Tanpa diduga, itu langsung terganggu oleh Herman. Sombong, itu hanya orang suci palsu, di mana kamu bisa berbicara. Apakah tidak ada seorang pun di aliansi suci?
Wajah Mobei menjadi biru dan putih oleh Herman, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Siapa yang membuat pihak lain menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati? Itu masih orang suci sejati dari keluarga Gibson. Sebagai wakil pemimpin pertama dari aliansi suci, leluhur keluarga Gibson memiliki status tinggi, kedua setelah pemimpin, siapa yang berani menyinggung. Mobei menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya, berbicara lagi, dan berkata dengan hormat, "Senior." Gulungan. Herman melambaikan tangannya, dan aura Santo sejati pecah, mengirim Mobei terbang keluar. Tindakannya mengejutkan semua orang yang hadir. Bahkan orang-orang dari aliansi suci berani bergerak. Keluarga Gibson terlalu sombong. Mobei tidak menderita kerugian apapun, tetapi dia terkejut, menatap Herman, yang tidak berani berbicara. Herman sedikit tidak yakin. Hanya orang suci palsu, bagaimana dengan bawahan langsung dari aliansi suci? Dengan status leluhur di Liga Suci. Mobei, udang tingkat Sudosage, sama sekali tidak terlihat di mata keluarga Gibson. Tidak ada Mobei di tengah. Herman dan Randall segera mengalihkan perhatian mereka ke Suken. Suken tahu bahwa pihak lain akan mulai bertindak serius. Menghadapi dua orang suci sejati, hampir tidak mungkin untuk menang. Namun dalam situasi saat ini, dia hanya bisa menggigit peluru. "Randall, aku akan berurusan dengan Suken, kamu datang untuk menangkap orang-orang dari keluarga Thompson," kata Herman. Bekerja sama dengan Randall 2 lawan 1, dia tidak bisa kehilangan orang itu. "Oke," Randall tertawa. Seseorang membuka jalan, dan tentu saja mereka tidak bisa memintanya. Keduanya meledak dengan aura tingkat suci sejati. Dengan kekuatan menghancurkan langit dan bumi, itu tersapu. Mereka masih dengan sengaja menghindari kerumunan di tanah. "Herman, Randall, kalian berdua bajingan tak tahu malu, benar-benar menyerang generasi muda," teriak Suken. Pada saat yang sama, aura Santo sejati juga meledak. Namun, di bawah serangan dua napas tingkat suci lawan yang sebenarnya, itu jelas tidak berdaya. Selain melindungi Eliza dan Chester, Suren tidak bisa berbuat apa-apa, kekuatan mereka terlalu rendah, jadi mereka hanya bisa menyaksikan krisis datang. Eliza berdoa diam-diam di dalam hatinya agar David segera mengundang tuannya, jika tidak, keluarga Thompson akan hancur hari ini. Para penonton di tanah menatap kosong ke langit. Pertarungan tingkat Santo sejati bukanlah sesuatu yang bisa dilihat semua orang. Bagus untuk latihan mereka. Tepat ketika kedua belah pihak akan bertabrakan, aura tingkat suci sejati lainnya naik dari tanah ke langit dan terjun langsung ke langit. Boom! Membubarkan 3 napas tingkat suci sejati lainnya. Perubahan seperti itu membuat semua orang tercengang. Bahkan Herman dan Randall berhenti. Mengapa perusahaan tumpah ruah masih menyembunyikan pembangkit tenaga listrik tingkat suci yang sebenarnya? Mungkinkah keluarga Thompson keluar dengan kekuatan penuh kali ini? Bab 1678. Aura tingkat suci sejati ini tiba-tiba muncul. Seperti pedang tajam, itu tidak hanya menghilangkan aura 3 orang suci sejati seperti Herman, tetapi juga menghilangkan awan setinggi puluhan ribu mil, seolah-olah telah menusuk langit ke dalam lubang besar. Semua orang di tanah menatap langit dengan takjub. Jika dikatakan bahwa Herman, Randall, dan Suchan barusan, 3 napas tingkat suci sejati ini memberi semua orang perasaan keagungan. Kemudian aura tingkat Saint sejati yang baru muncul ini memberi mereka perasaan keras. Siapa orang ini? Napasnya tidak lebih lemah dari 3 lainnya, dan dia harus menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati lagi. Herman dan Randall berhenti tidak jauh, menatap nafas yang tiba-tiba muncul. Ada juga orang suci sejati yang tersembunyi di perusahaan tumpah ruah, dan mereka tidak mengetahuinya. Saya baru saja curiga bahwa pihak lain adalah orang suci sejati dari keluarga Thompson. Ini terlihat sedikit berbeda sekarang. 3 pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati dari keluarga Thompson. Kecuali Suken, 2 lainnya terluka dan belum pulih, dan kekuatan mereka pasti akan sangat berkurang. Napas yang keluar dari orang ini barusan tidak lebih buruk dari mereka bertiga. Pada dasarnya, kemungkinan menjadi keluarga Thompson dapat dikesampingkan. Tapi siapa orang luar yang akan ikut campur dalam urusan 3 keluarga? Herman dan Randall sedikit bingung, terutama Herman. Sebagai pemilik keluarga Thompson. Sejak keluarga Gibson merasa bahwa keluarga Thompson menjadi semakin tidak terkendali, dan mereka ingin merebut pohon uang perusahaan perdagangan kornukopia, mereka diam-diam memantau keluarga Thompson. Untuk mencegah keluarga Thompson diam-diam melakukan pemikiran yang cermat dan memengaruhi rencana keluarga Gibson, tetapi mereka tidak menemukan bahwa keluarga Thompson sangat dekat dengan kekuatan utama mana. Apakah orang-orang ini telah berusaha sekuat tenaga? Di permukaan, ia mengatasi pengawasan keluarga Gibson. Apakah Anda diam-diam mencari peluang?
Mata Herman menyipit, memperlihatkan cahaya dingin. Dia pikir tebakannya mungkin. Dalam situasi seperti itu, tidak ada kekuatan yang akan didamaikan. Dapat dimengerti bahwa keluarga Thompson memiliki niat yang berbeda. Apa yang benar-benar membingungkan Herman? Keluarga Gibson adalah salah satu dari 6 kekuatan teratas di Star Void Realm dengan pembangkit tenaga listrik tingkat Saint King. Di hadapan keluarga seperti itu, siapa yang berani membantu keluarga Thompson? Siapa yang memiliki keberanian seperti itu? Bosan hidup. Su Ken juga sedikit bingung saat ini. Kemunculan tiba-tiba dari aura tingkat suci sejati ini sangat kuat, tetapi rasanya sangat asing. Dia dapat yakin bahwa dia belum pernah melihat pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati ini, apalagi 2 orang lain dari keluarga Thompson. Tapi pria ini disembunyikan di firma Cornucopia. Masih di saat kritis ini, apakah itu? Su Chan memikirkan kemungkinan. Tidak hanya dia, Suren dan Chester juga memikirkan kemungkinan ini. Bukankah David menghubungi tuannya? Kemunculan tiba-tiba dari Santo sejati kemungkinan besar adalah Master Misterius David. Hanya dengan begitu semuanya bisa dijelaskan. Tingkat Santo sejati yang tidak dikenal tidak akan ragu untuk menyinggung keluarga Stone dan keluarga Gibson untuk membantu. Tapi ketika dia memikirkannya, keluarga Thompson tidak bersukacita sedikit pun. Sebaliknya, ada perasaan tertipu. Krisis saat ini telah berakhir, tetapi krisis yang lebih besar akan segera terjadi. Mereka selalu berpikir bahwa Tuan David adalah Raja Suci, jadi mereka mati-matian membantu David dan mencari secercah harapan. Sekarang hasilnya keluar. Tuan David bukanlah tingkat Raja Suci yang mereka bayangkan, tetapi tingkat suci. Meskipun juga sangat kuat, itu tidak akan banyak membantu kesulitan yang dihadapi oleh keluarga Thompson. Yang harus mereka hadapi adalah keluarga Gibson. Harus ada tingkat Saint King. Semuanya sudah berakhir sekarang. Selanjutnya, keluarga Gibson pasti akan mengambil tindakan dengan guntur untuk menekan keluarga Thompson dan menguasai bisnis tumpah ruah. Tanpa bantuan pembangkit tenaga listrik tingkat raja yang suci, keluarga Thompson tidak bisa menahannya sama sekali. Pada akhirnya, dia masih kalah taruhan. Tentu saja, ini tidak mengherankan David. Karena David tidak pernah mengatakan bahwa tuannya adalah Raja Suci. Semua ini dibuat oleh Chester. Tidak hanya Chester, tetapi leluhur lain dari keluarga Thompson merasakan itu. Hanya mungkin untuk menumbuhkan orang suci muda seperti David. Namun, kenyataan menghantam wajah mereka dengan keras. Ternyata, level True Sein juga bisa melakukannya. Su Chan, Suren, dan Chester saling berpandangan. Terlihat kekecewaan di mata masing-masing. Selain kekecewaan, Chester merasa lebih bersalah. Jika bukan karena desakannya bahwa Tuan David adalah Raja Suci dan melapor kepada keluarga. Keluarga Thompson setidaknya bisa terus bertahan untuk sementara waktu. Siapa sangka, orang yang menganugerahkan senjata sihir tingkat atas David dan mengajari monster seperti itu hanyalah orang suci sejati. Eliza terinspirasi oleh atmosfer dan sedikit bermartabat. Melihat senyum masam di wajah kedua leluhur, serta rasa menyalahkan diri sendiri di wajah kakek 7. Dengan kecerdikannya, inti dari masalah ini dengan cepat datang ke pikiran. Hanya setelah mencari tahu, Eliza juga tercengang. Orang yang menyelamatkan mereka adalah Tuan David. Bukan Raja Suci, tapi orang suci sejati. Jadi semua upaya keluarga Thompson sia-sia. Tidak ada yang bisa membantu mereka melawan tingkat Raja Suci keluarga Gibson. Tidak bisa lepas dari cakar Frank. Saya baru saja melepas cadar dan menjijikan Frank. Begitu Anda menikah dengan pihak lain, Anda bisa membayangkan kehidupan seperti apa yang akan disambut olehnya. Tidak. Elia menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Dia tidak menerima hasil seperti itu. Bahkan tidak akan percaya itu benar. Master Tuan David pasti Raja Suci. Orang suci sejati yang bersembunyi di samping Tuan David hanya bertanggung jawab atas keamanan perlindungan. Eliza memaksa dirinya untuk percaya, tetapi dia tahu bahwa dia hanya menipu dirinya sendiri. Karena David pernah berkata, saya selalu tinggal dengan Tuan saya. Tidak ada orang tambahan di sekte, hanya Tuan dan murid mereka. Artinya, satu-satunya orang yang memancarkan suasana tingkat suci sejati dari bisnis tumpah ruah hanya bisa menjadi Tuan David. Wajah Eliza tiba-tiba menjadi pucat, menambahkan kecantikan yang mengerikan padanya, yang membuat orang merasa kasihan. Keluarga Thompson kalah taruhan. Konsekuensinya akan sangat serius, tidak hanya menghadapi kemarahan keluarga Stone, tetapi juga menghadapi tekanan keluarga Gibson. Mungkin tidak akan lama, keluarga Thompson tidak akan ada lagi. Atau Anda hanya dapat menemukan sudut terpencil di Star Void Realm dan berjuang untuk bertahan hidup. Mengakibatkan hasil ini, itu adalah kesalahannya. Tidak. Eliza tidak bisa menerimanya, apalagi tanggung jawab mengirim seluruh keluarga Thompson ke neraka.
Dia tidak ingin menjadi pendosa abadi dalam keluarga. Jika dimarahi oleh klan, dia mencoba membayangkan setiap kemungkinan dalam pikiran saya. Tiba-tiba otaknya berkelebat, mata Eliza berbinar. Apakah ada kemungkinan lain? Orang suci sejati yang menembak adalah David sendiri. Itu bisa dijelaskan, mengapa orang suci sejati ini tersembunyi dalam bisnis tumpah ruah. Dia dan Tuan David adalah orang yang sama. Eliza ketakutan oleh pikiran gilanya. Seorang pemuda berusia sekitar 1000 tahun, dapat dikatakan bahwa hampir belum pernah terjadi sebelumnya untuk dapat mencapai tingkat sudo suci. Adapun untuk mencapai tingkat suci sejati, alam semesta begitu besar, apakah orang seperti itu benar-benar ada? Dia mulai berpikir dengan hati-hati. Seluruh proses dari saat saya bertemu David sampai sekarang, pemuda ini bisa mengejutkan dirinya sendiri setiap saat. Eliza menyatukan kedua tangannya, memejamkan mata, dan berdoa dalam hati. Semoga kali ini juga. Bab 1679. Tempat itu sunyi untuk beberapa saat. Semua orang menebak identitas pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati ini. Namun, terlepas dari aura yang terungkap, tidak ada sosok yang terlihat. Herman tidak bisa menahannya. Sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati dari keluarga Gibson, dia tidak membiarkan yang mulia ditantang. Bahkan jika lawannya adalah orang suci sejati. Siapa yang mulia? Mengapa Anda ikut campur? Apakah Anda tahu apa yang Anda lakukan? Berhati-hatilah untuk membakar diri Anda sendiri, kata Herman dengan keras. Apa yang menyambutnya adalah sosok yang naik ke langit. Memanggil. Kemudian, cahaya dingin menyerang. Dari cahaya dingin ini, Herman merasakan ancaman besar. Sudah terlambat untuk memikirkannya. Dia buru-buru berteriak. Lancang. Segera, dia mulai dengan pisau besar dan memotongnya. Bang! Cahaya pedang bertabrakan dengan cahaya pedang. Membuat suara memekakkan telinga. Orang-orang di tanah tidak bisa membantu menutupi telinga mereka, menunjukkan rasa sakit di wajah mereka. Setelah menolak cahaya dingin, Herman tidak memiliki kesempatan untuk bersantai. Sosok itu sudah muncul di depannya. Ayunkan pedang ke arahnya. Ding! Suara pedang beradu. Suara tabrakan tadi membuatnya semakin tidak nyaman. Banyak orang lemah di tanah memiliki darah mengalir dari telinga mereka, dan beberapa dari mereka tidak tahan lagi, dan mulai berguling-guling di tanah, melolong kesakitan. Herman merasakan kekuatan besar di tangannya, mendorong tubuhnya kembali tanpa henti. Kemudian di matanya yang ketakutan. Setelah pedang panjang merah bertabrakan dengan pedang besarnya, pedang itu memotong celah di pedang itu. Dan pedang panjang merah itu tidak terluka. Pedang besarnya sendiri adalah yang terbaik di antara senjata sihir tingkat lanjut. Itu dihancurkan oleh pedang panjang tipis. Mungkinkah pedang ini adalah senjata sihir tingkat atas? Bagaimana ini mungkin? Melihat bahwa pedang besarnya akan dipotong oleh pedang panjang itu. Setelah pedang itu patah, pedang panjang bisa melukai tubuhmu. Ditebas oleh harta karun seperti itu, Ekaristinya sendiri tidak bisa menolak. Herman mau tidak mau berteriak keras, Randall, apa yang masih kamu lakukan di sana? Pertempuran antara keduanya terjadi dalam kilatan petir. Kecepatan pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati. Orang-orang di tanah tidak bisa melihat sama sekali. Randall juga orang suci sejati, jadi dia bisa melihat dengan jelas. Hanya saja dia tidak berharap pihak lain tiba-tiba menembak. Jadi dia tidak bisa kembali ke akal sehatnya untuk sementara waktu. Mendengarkan omongan Herman, dia juga menyadari ada sesuatu yang salah. Saatnya untuk menyelamatkan Herman. Su Ken juga bereaksi. Tidak peduli siapa Santo sejati ini adalah Tuan David atau siapa. Karena itu di sini untuk membantunya, maka dia tidak akan membiarkan lawan menderita dari musuh. Mari kita bekerja sama untuk menyelesaikan krisis segera. Randall menembak, dia secara alami juga menembak. Tepat saat keduanya akan bergerak. Di kedalaman bisnis tumpah ruah di tanah, sosok lain bergegas keluar dan langsung menuju Randall. Kecepatannya sangat cepat sehingga dia datang ke Randall dalam sekejap, membawa guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya, dan menghancurkannya dengan palu. Randall tidak menyangka masih ada orang yang bersembunyi di kegelapan. Energinya terkonsentrasi pada tiga lainnya. Pria itu tiba-tiba muncul. Hanya bisa dipaksa dengan enggan mengeluarkan senjata ajaib, buru-buru menolak. Bang! Bang! Dua ledakan keras berturut-turut. Suara pertama adalah suara Randall dihancurkan dan terbang keluar. Suara kedua adalah suara bahwa dia melakukan kontak dekat dengan tanah. Untungnya, orang yang menembak tidak menabrak Randall ke kerumunan di tanah. Sebaliknya, itu mengubah arahnya dan menabrak ruang terbuka di kejauhan, menghancurkan tanah menjadi lubang besar. Jika tidak, memukul kerumunan dengan kekuatan pukulan ini pasti akan menyebabkan korban yang sangat berat.
Sosok lain juga memotong pedang besar Herman saat ini. Melihat pedang panjang itu hendak menyentuh tubuhnya, Herman mengeluarkan manik-manik dan menyerang pintu sisi lain. Pengunjung tidak tahu senjata tersembunyi macam apa ini, dan dalam kasus penipuan, dia harus menarik pedangnya untuk melawan. Boom! Setelah manik bertabrakan dengan pedang panjang merah, menyebabkan ledakan besar. Dampak besar untuk sementara memisahkan keduanya. Di bawah kekuatan pertahanan tubuh suci yang kuat, mereka tidak mengalami kerusakan yang berarti. Herman menghentikan tubuhnya, melihat senjata ilusi tingkat tinggi yang tidak lengkap di tangannya, menggertakkan giginya, mengangkat kepalanya dan menatap asap dari ledakan besar di depannya. Sudah berapa lama sejak dia mengalami kerugian seperti itu? Belum lagi penghancuran senjata sihir tingkat tinggi. Hampir mendapat luka dari pedang. Randall juga bergegas keluar dari lubang yang dalam, berdiri bersama Herman, dan mengikuti mata Herman dengan wajah jelek. Keempat keluarga Thompson tercengang lagi. Sosok pertama yang bergegas keluar adalah Master Misterius David. Siapakah sosok kedua ini? Itu bisa menghancurkan Randall dengan palu. Bahkan jika ada peluang untuk serangan diam-diam, dia jelas merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati. Jika tidak, dia membiarkan level Sein palsu menyelinap menyerang level Sein asli untuk dicoba. Ini murni tindakan mencari kematian. Dalam bisnis tumpah ruah, ada dua pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati yang tersembunyi. Mengapa mereka tidak menyadarinya sama sekali? Ledakan besar menyebabkan beberapa asap menghilang. Ada dua sosok lagi di langit. Yang satu memegang pedang, yang lain memegang palu. Siapa kamu? Herman bertanya dengan gigi terkatup. Bukankah semua orang mencari saya? Sekarang saya sudah keluar, mengapa Anda tidak mengenalnya? Salah satu sosok itu tertawa kecil. Dua orang yang muncul tiba-tiba tentu saja David dan tiruannya. Setelah mempelajari doppelganger, David merasa bahwa pertarungan akan pecah di langit. Sebelum dia bisa memikirkannya, dia menghela nafas. Mengganggu pertempuran yang akan datang di langit. Kemudian dia tidak segera keluar. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan setetes esensi darah dari jantung dan memanggil klon. Karena Anda ingin bertarung, dia harus bermain dalam kondisi terkuatnya. Jangan beri musuh kesempatan. Karena ini adalah pertama kalinya memanggil, David tidak mahir, jadi dia membuang sedikit waktu. Baru setelah Herman bertanya dengan lantang bahwa dia berhasil dipanggil. Kemudian tubuh utama memegang pedang jahat dan menghadapi Herman. Klon mengambil palu Thor dan menyerang Randall. Satu orang melawan dua orang suci sejati sendirian, masih bisa memiliki keunggulan mutlak. David sangat puas dengan hasil pertempuran ini. Seperti yang diharapkan, klon memiliki kekuatan yang sama dengan tubuh utama saat sistem diperkenalkan. Ditambah dengan artefak Thor's Hammer yang tidak lengkap, kekuatan tempurnya masih cukup bagus. Saya khawatir pada level yang sama, tidak ada yang bisa mencapai rekor seperti ini. Bagaimanapun, baik Herman maupun Randall bukanlah lampu yang hemat bahan bakar. Mendengar jawaban David, Suren, Chester, Eliza, Mobey, dan Amadi di antara kerumunan di tanah benar-benar tercengang. Mereka berlima menatap kosong pada keduanya, sosok yang masih belum terlalu jelas. Mereka semua telah melihat David. Secara khusus, Eliza dan Amadi memiliki persimpangan paling banyak dengan David. Saya terlalu akrab dengan suara David. Suara dari jawaban ini adalah milik David. Tapi mereka tidak bisa menghubungkan David dengan orang yang baru saja menekan Santo sejati ke tanah dan menggosoknya. Hanya ada satu ide di benak kelimanya. David bukanlah Santo palsu, tetapi Santo sejati. Bab 1680. Apakah kalian semua mencari saya? Sekarang saya keluar, mengapa Anda tidak mengetahuinya? Ketika orang-orang hadir, perlahan-lahan memahami arti dari kalimat ini. Semua dari mereka melebarkan mata mereka, menyaksikan kedua sosok di langit luar biasa. Semua orang datang kepadanya. Siapa ini? Jawabannya adalah diri sendiri. Secara alami, itu adalah David. Tapi bukankah keluarga Stone diinginkan bahwa David hanyalah seorang pemuda tentang Cheetos? Apa situasinya sekarang? Itu benar-benar menumbangkan kognisi semua orang. Seorang pria muda tentang Cheetos. Mengapa tiba-tiba menjadi tingkat suci sejati? Masih bagian atas level suci sejati. Baik Herman dan Randall adalah yang kuat dalam tingkat suci sejati. Dua sosok di langit, tidak peduli satu David. Mampu menekan Herman atau Randall dalam pertempuran jelas merupakan tokoh teratas dalam tingkat suci yang sebenarnya. Tingkat suci sejati Star Void Realm. Mana yang belum hidup selama puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu tahun? Bagaimana orang-orang kudus yang sebenarnya dikaitkan dengan orang muda seperti David? Di antara mereka, harus ada kesalahan di mana Tautan.
Tidak ada yang percaya bahwa akan ada tingkat suci yang benar dari Star Void Realm. Terlalu berlebihan. Itu terlalu tidak konsisten dengan kenyataan. Bahkan jika tingkat suci sejati 10.000 tahun belum pernah, apalagi 1.000 tahun. Heremesen dan Randall secara alami tidak mempercayainya. Pertempuran baru saja selesai dalam waktu yang sangat singkat dari awal hingga akhir. Itu diserang oleh lawan lagi. Mereka tidak memperhatikan seperti apa orang yang menyerang mereka. Semua orang menunggu asap menghilang, dan melihat siapa yang tiba-tiba muncul. Seiring waktu, secara bertahap berlalu. Asap juga menghilang perlahan. Ketika wajah muda dan akrab David muncul di mata semua orang, seluruh adegan mendidih. Bohong, apakah itu benar-benar David? Hampir persis sama dengan perintah yang diinginkan keluarga Stone. Bukankah aku bermimpi? Apakah ada yang begitu muda dan sangat kuat di dunia? Apakah itu akan? Bentak. Seorang pria muda, sebelum dia selesai berbicara, ditampar di belakang kepala oleh orang lain. Apa? Dia sedikit marah. Campurkan lencana. David juga bisa memanggil. Jika kamu ingin mati, pergi dan mati, jangan melibatkan semua orang di sini. Kamu harus memanggil Lord David atau leluhur David. Ya, ini Lord David, ini Lord David. Aku salah, aku salah. Setelah reaksi datang, pemuda itu segera menyadari kesalahannya, dan dia bahkan menyebut nama orang dewasa yang suci. Dia hanya mencari kematian, dan dia dengan cepat mulai mengoreksi mulutnya sendiri. Bukan hanya yang mereka bicarakan. Orang lain di lapangan dibicarakan. Mereka yang datang ke sini pada dasarnya melihat perintah yang diinginkan dari keluarga Stone. Penampilan David telah lama diingat dalam benaknya. Segera setelah semua orang menemukan situasi baru, mengapa ada dua yang persis sama dengan David? Apakah Lord David atau kembar? Kedua bersaudara adalah orang suci sejati. Apakah kuda loncatan ini terlalu palsu? Karena Star Void Realm tidak pernah muncul terlalu banyak keterampilan. Oleh karena itu, tidak ada yang berpikir dalam aspek itu, dan merasa bahwa keduanya adalah David. Siapa yang bisa memberitahuku, mengapa ada dua orang yang sama di langit? Saya juga ingin tahu, apakah saudara-saudara Tuan David lainnya? Kedua bersaudara itu adalah orang-orang suci muda. Apakah itu palsu? Jangan biarkan kita hidup. Apa ini? Karena Lord David dapat melakukannya, maka sebagai saudara rekan seninya, tentu saja tidak jauh lebih buruk. Konsekuensinya terus-menerus datang. Herman dan Randall tercengang. Dua dari David yang sama juga benar-benar suci sejati. Ini memang agak tidak terbayangkan. Bahkan sebagai orang-orang kudus sejati yang berada di urutan kedua setelah Raja Suci, mereka belum pernah melihat situasi ini, dan mereka bahkan belum pernah mendengarnya. Jika ada yang punya sepasang saudara kembar sejati, itu akan menjadi kaisar. Kuncinya adalah menjadi sangat muda. Jika kedua orang itu mencapai Raja Suci pada saat yang sama, Raja Suci ganda, pasti legenda Star Void Realm. Eliza memandang kedua David, dan pikirannya kosong. David di dalam hatinya unik dan maha kuasa. Namun, ada dua David sekarang. Tidak ada perbedaan antara kekuatan dan penampilan. Ini membuat Eliza tidak dapat diterima untuk sementara waktu. Dia tidak membiarkan mitos dilampaui, bahkan jika orang ini adalah saudara kembar David. Apakah kamu David? Herman bertanya kepada kemarahan di dalam hatinya. Kenapa? Tidak seperti. Bukankah kamu mendapatkan perintah yang diinginkan? Aku sudah melihatnya, dan lukisan itu sangat mirip. Bagaimana aku bisa melihat orang yang sebenarnya, aku tidak bisa mengenalinya. David bertanya. Siapa orang di sebelahmu? Herman lalu bertanya. Pertanyaannya juga yang ingin diketahui semua orang. Semua orang menatap David dengan saksama, menunggu jawabannya. Namun, David tersenyum dan tidak segera menjawab. Sebaliknya, dia bertanya kepada avatarnya, "Hei, orang lain bertanya padamu. Siapa kamu?" Aku secara alami David. Avatar menjawab begitu saja. Apakah kamu David? Lalu siapa aku? David berpura-pura bodoh. Bagaimana saya tahu siapa Anda? Ngomong-ngomong, saya David. Kata Avatar dengan sangat tegas. Kamu bilang kamu David, bukti apa yang ada? Bukti apa ini? Aku telah disebut David dari dilahirkan. Aku belum mengubah namanya sampai sekarang. Aku bukan David, siapa David? Secara kebetulan, aku juga sama. David adalah nama yang diberikan ibuku dan diperoleh untukku lebih awal. Untuk nama ini, dia tidak khawatir tentang itu. Aku tidak bisa membiarkanmu. Kamu tidak akan disebut David di masa depan. Siapa namaku? Tanyaku. Kamu cukup menyebut David II. Agak dibedakan. David memikirkannya. Oke, aku berjanji. Itu benar. Aku akan memanggilmu David II di masa depan. Kamu adalah adikku. Jika kamu melihatnya, kamu akan naik dan melakukannya. David tertawa. Ini baik. David dan avatarnya sendiri penuh dengan dialog magis.
Mereka yang hadir secara langsung pergi, termasuk Herman, Suchan, dan Randall. Mengapa mereka menghadapi situasi ini? Mengapa David II keluar? Ini terlalu banyak. Segera semua orang melihatnya. David menggoda mereka untuk bermain. Bagaimana dua orang yang sama tidak tahu? Herman juga menyadari hal ini. Membakar kemarahan dengan matanya, menatap dua sosok di depan. Sebagai orang yang sangat kuat, itu juga salah satu dari 6 kekuatan teratas di Star Void Realm, dan tingkat suci sejati keluarga Gibson. Ini adalah pertama kalinya dia diprovokasi. Kata-kata ini semua adalah David dengan sengaja. Avatar tidak memiliki otonomi, tidak ada pemikiran. Tubuh diperlukan untuk menyuntikkan kekuatan mental untuk bertindak. Jika David menarik kekuatan spiritualnya dari tubuh, Avatar adalah mayat yang tidak akan bergerak, dan waktu menghilang secara otomatis. Jadi David baru saja berbicara pada dirinya sendiri. Tujuannya sederhana, hanya ingin merangsang Herman. Yang terbaik adalah membuat marah orang ini dan bertarung lagi dengannya. Jangan takut sendiri. Belum bermain. Karena telah terpapar, maka Anda perlu bermain game. Bersambung.